Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah seperti yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kurnia, taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam sebagai seorang muslim, seyogyanya kita mengucapkannya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah seperti yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita mengadakan atau mengulang kembali acara Perti Kurma, percikan tinta kuliah Ramadan, ya, pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada tahun 1447 Hijriah, dalam rangka memasuki dan mengikuti serta melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Seyogyanya kita kembali mengingatkan, mengulang kembali pelajaran-pelajaran di dalam agama kita, yang pada kesempatan berbahagia ini kami terlebih dulu memperkenalkan diri, sebab tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang makanya tidak dekat. Al-Fakir diberi nama oleh orang tua Asmai Donald. As itu orang Islam, Mai itu tanggal bulan kelahirannya, Donald itu adalah nama yang masyhur dan populer di Amerika Serikat. Itulah nama kami yang diberikan oleh orang tua yang perlu kami syukuri. Jamaah seperti yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, menjelang berbuka puasa, kita ingatkan kembali penyakit-penyakit yang menggerogoti kita sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, yaitu penyakit riya. Kenapa kita katakan penyakit ini penyakit yang menggerogoti kita? Karena dia diam-diam, tidak ketahuan. Dia adalah makhluk halus, tanpa kita bisa lihat dengan mata telanjang, dengan mata kepala kita. Tidak bisa penyakit riya ini. Ini penyakit yang sangat berbahaya kalau sudah mulai menimpa seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, yang kita ambil dalam ayat ini penyakitnya itu yaitu alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mendustakan agama, itu salah satunya adalah orang yang riya. Ya'lam anna riya'a haramun wa sahibuhu mamqutun indallah. Ketahuilah saudara-saudara bahwa riya itu adalah haram, sementara orang yang memiliki penyakit riya itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya adalah memperlihatkan ibadah kita,
memperlihatkan ketaatan kita kepada manusia. Sejatinya kita beribadah itu adalah semata-mata karena Allah. Baik ibadah mahdah seperti yang kelihatan, melaksanakan sholat 5 waktu, baik sendiri apalagi berjamaah di masjid atau musalla. Ini kita bertujuan baik untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dalam hal sholat. Tetapi di sini sering kita mendapatkan penyakit ria di dalam melaksanakan sholat ini. Karena kita ingin orang lain melihat kita taat. Ingin dilihat oleh orang lain bahwa kita rajin ibadah. Di dalam melaksanakan sholat pun kadang-kadang kita tidak sadar telah melakukan ria. Biasanya kita sholat sendiri di rumah, rukuknya tidak begitu lama, tidak begitu panjang, sujudnya begitu juga. Tetapi kadang-kadang kita laksanakan berjamaah di masjid, kita rukuknya panjang, sujudnya panjang, angkat tangannya, Masya Allah, gitu kan. Itu hati-hati. Dengan tidak disadari kadang-kadang itu kita sudah ria. Nah, penyakit ria ini sangat berbahaya. Karena dia dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia merupakan syirik asghar. Syirik yang kecil. Kalau syirik akbar sudah jelas. Seperti penyembah patung, penyembah berhala, orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu orang musyrik, dia tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bahwa dia syiriknya syirik akbar. Nah, penyakit syirik asghar ini harus kita waspadai. Kenapa kita harus waspadai syirik asghar ini, penyakit ria ini? Karena dia bisa menghapuskan segala amal kebaikan kita. Kalau dia bisa menghapus segala amal kebaikan kita dengan show kepada orang lain ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, maka nanti tidak ada lagi yang tinggal buat kita yang akan kita persembahkan kepada Allah SWT, dan juga untuk kita nanti di alam barzah yang akan dapat membela kita di alam barzah adalah amal yang soleh yang dilakukan dengan ikhlas tanpa ada sedikit pun unsur ria atau syirik khafi. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu jamaah Perti yang mendengarkannya dan juga bagi kami yang menyampaikannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.